Dan karena diminta sesuatu, pokoknya khusus kitab suci untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan sebagainya, maka saya pikir kita ambil yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit. Dan yang mudah itu adalah cerita. Bagi orang yang tidak terlalu biasa mempelajari kitab suci, jangan mulai dengan kitab Wahyu yang ruwet, surat-surat Paulus yang sangat rumit. Tapi kita mulai dari cerita. Dan saya pilih Injil Matius yang terkenal sebagai Injil yang teratur. Injil yang memang dikemas untuk para guru agama, boleh dikatakan ya, para pewarta firman. Maka cara menceritakannya juga teratur, rapi. Cukup lengkap unsur-unsur yang ada dalam Injil Matius. Nah, saya memilih sekarang kisah mujizat dalam Injil Matius. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang berguna, memberi inspirasi. Untuk tidak membuang waktu, saya mohon share screen itu dari PowerPoint dulu. Kita mulai dengan praktek kisah yang menurut saya amat indah dalam Injil Matius pasal 15. Kisah seorang perempuan Kanaan yang meminta kepada Yesus kesembuhan bagi anaknya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan bacakan secara agak cepat kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Pasal 15 ayat 21 sampai 26. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terus saya berikan beberapa catatan, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menafsir cerita dalam kitab suci. Biasanya perlu diperhatikan siapa pelakunya, apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan, mengapa. Minimal hal-hal seperti ini perlu ditanyakan supaya kita bisa mengerti dengan baik. Next. Sekarang dikatakan bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Kita tanya, di mana sih itu? Ya, kalau dalam 136 peta yang saya sampaikan di sini, itu Sidon itu di atas Fenisia. Di daerah Fenisia itu artinya di luar Israel.
itu sekarang wilayah Libanon, Tirus dan Sidon itu. Ya. Sekali lagi di luar Israel. Jadi Yesus pergi ke arah luar negeri. Nah, kalau kita melihat Yesus bertemu dengan perempuan, ya dapat diandaikan perempuan itu bukan orang Israel, itu orang Kanaan. Ya. Itu yang menjadi latar belakang. Jadi pertanyaan di mana itu penting. Next. Bagi orang Yahudi, belum. Bagi orang Yahudi, orang kafir itu sering dianggap tidak mengenal Allah, pendosa. Ya. Tapi Yesus justru bertemu dengan orang semacam ini. Dan dia sudah lama mendengar kabar tentang kehebatan Nabi dari Israel yang bernama Yesus. Maka dia yang punya masalah, yaitu anak perempuannya sakit, dia datang kepada Yesus, memberanikan diri untuk menghadap Nabi yang bukan bangsanya sendiri. Ini tanda bahwa iman ibu ini begitu besar, dia boleh dikatakan nekat. Demi anaknya, dia berani melakukan apa saja. Itulah sifat pada umumnya seorang ibu yang melihat anaknya sakit, dia akan berusaha untuk mencari segala cara untuk bisa menyembuhkan anaknya. Next. Dia berteriak. Tadi dikatakan berteriak, ya. Saya harus menggarisbawahi. Kalau berteriak berarti dia itu dari jauh. Sebab kalau orang dari dekat tidak berteriak, memang dia tidak berani mendekat. Dia berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Menafsir kitab suci membutuhkan waktu. Kata demi kata harus diperhatikan. Bagi seorang penafsir yang serius, setiap kata dicari dalam konkordansi, dibanding-bandingkan dengan ayat lain. Sehingga itu membutuhkan waktu mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk bisa menguasai suatu teks. Ya, karena setiap kata harus diperhatikan. Tapi bukan untuk kita, ya, bukan untuk Anda yang awam. Tapi perhatikan, kasihanilah aku, ya Tuhan. Loh, kok minta aku yang dikasihani, padahal yang sakit kan anaknya. Anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi inilah hebatnya, seorang ibu menyamakan diri dengan anaknya yang sakit. Mungkin dia lebih sakit daripada anaknya sendiri. Seorang ibu seringkali melakukan hal-hal yang sangat mengagumkan bagi anaknya. Saya pernah di rumah sakit itu melihat seorang ibu yang anaknya mungkin baru operasi, nangis terus. Dia itu keliling rumah sakit hanya untuk menghibur anaknya. Tidak berhenti-berhenti, menggendong, berusaha menenangkan. Luar biasa perjuangan ibu ini untuk menghibur anaknya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kasihanilah aku. Lalu apa reaksi Yesus? Dikatakan Yesus diam. Yesus tidak menjawab. Bayangkan betapa sakitnya seorang yang berteriak-teriak minta tolong, dianggap saja tidak. Mungkin tidak menoleh Yesus. Yesus diam saja. Sama sekali tidak menjawabnya, kata kitab suci. Tentu Anda juga pernah mengalami kalau didiamkan orang, menyapa selamat pagi, tidak satupun yang menjawab, itu sudah sakit hati. Rasanya kok nggak enak, memberi salam tidak dijawab. Apalagi seorang ibu yang begitu merindukan kesembuhan anaknya, ternyata teriakan-teriakannya tidak dijawab. Next, tetapi wanita itu tidak mau mundur. Demi anaknya yang sakit, dia tidak tahu malu. Dia terus-menerus berteriak. Terus-menerus. Karena itu para murid jengkel.
Ya, para murid Yesus meminta supaya Yesus mengusir saja wanita itu karena mengganggu. Ini tafsiran saya pribadi. Mungkin para murid jengkel karena sedang pelajaran agama pada Yesus. Mungkin sedang belajar kitab suci pada Yesus. Asyik sekali. Tapi kok tiba-tiba ada perempuan asing mengganggu. Maka mereka jengkel. Ya memang begitulah. Kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan diri sendiri dan merasa terganggu oleh orang lain yang membutuhkan kita. Lalu bagaimana reaksi Yesus ketika para murid menyuruh Yesus mengusir saja? Yesus menolak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus menolak. Dan memang wanita itu orang asing, bukan orang Israel. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan, maaf Bu, kamu dan anakmu tidak masuk hitungan karena kamu bukan orang Israel. Ini penolakan ini, jelas. Kalau tadi diam, belum jelas, sekarang jelas. Yang mengherankan, ketika Yesus sekarang sudah menolak pada tahap kedua, perempuan itu makin nekat. Dia malah mendekat. Kalau tadi berteriak, sekarang berkata karena sudah dekat. Dia nekat, maju, mendekat, dan dia mengulangi permohonannya. Tolonglah aku. Inilah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Next. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Kopinya. Yang ketiga, reaksi yang ketiga kan? Yesus menjawab kepada ibu itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau zaman sekarang ini dimasukkan dalam di posting gitu, ini sudah bisa dituntut ini, menghina ini, sara, menghina orang asing, menganggap orang asing itu seperti anjing, anak-anaknya itu seperti anjing kecil yang tidak layak menerima roti yang diambil dari meja anak. Cara memberinya pun bukan diberikan ke mulutnya, dilempar. Kata Yesus tidak patut mengambil roti dari anak-anak Israel dan melemparkannya kepada anjing. Penghinaan. Anaknya disamakan anjing kecil. Ada banyak orang merasa, mana mungkin Yesus menghina? Tidak mungkin. Ini anjing kecil. Banyak orang sayang anjing kecil. Ini binatang piaraan. Omong kosong. Biarpun itu anjing kesayangan, tetap anjing, bukan manusia. Banyak orang merasa bingung mengapa Yesus tega menghina perempuan itu. Para saudara yang terkasih, apakah perempuan itu lalu sakit hati meninggalkan Yesus dengan mengumpat-umpat? Tidak. Dia tetap tabah demi anaknya. Tetap tidak tahu malu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Atau ada sisa-sisa bagi mereka. Biarpun cuma yang jatuh dari meja. Nah, mendengar itu terbukti apa yang dilakukan Yesus itu hanyalah ujian bagi perempuan itu. Yesus pura-pura diam. Yesus pura-pura menolak. Yesus pura-pura menghina. Dan ketika perempuan itu terbukti tetap tabah, Yesus malah memuji dia setinggi langit. Dan tidak hanya menolak, tetapi Yesus juga memberikan apa yang diminta oleh ibu itu. Yesus memuji perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Next.
Para saudara yang terkasih, luar biasa. Anda bisa perhatikan ada 3 tahap. Dan itu dalam Injil Matius sering terjadi 3 tahap. Tahap pertama, Yesus diam. Lalu meningkat. Dari diam, menolak. Meningkat lagi, menghina. Ya, meskipun sekali lagi harus saya tekankan, ini kan pura-pura untuk menguji. Ini meningkat. Tapi di lain sisi, perempuan itu juga mengalami peningkatan. Dari berteriak, tapi ketika ditolak dan dihina, dia malah nekat mendekat. Nah, dengan demikian terbukti imannya menyelamatkan anak perempuannya. Seketika itu juga dikatakan, seketika itu juga. Ini kekhasan Injil Matius yang sering menekankan hebatnya Yesus, sehingga mujizatnya itu bukan pelan-pelan gitu ya, dengan macam-macam cara yang sulit akhirnya bisa menyembuhkan. Tidak. Seketika itu juga dari jarak jauh, Yesus bisa menyembuhkan anak perempuannya yang sangat menderita. Ya, itulah kisahnya yang bisa saya terangkan. Inti dari amanat yang mau disampaikan, kadang Tuhan ingin menguji iman kita. Mungkin doa kita lama tidak dikabulkan, itu karena Tuhan mau menguji iman kita. Atau karena Tuhan tahu apa yang kita minta itu tidak baik, maka dia tidak mengabulkan doa kita. Dalam hal apapun perlu kita punya iman. Kita tidak tahu malu, kita berani terus mendesak supaya doa kita dikabulkan. Itulah cerita yang pertama. Next, selesai ya. Itu hanya tambahan. Kalau doa kita tidak dikabulkan, itu karena mungkin kita kurang tekun memintanya, atau salah berdoa, atau kita meminta sesuatu yang tidak baik, tetapi kita mengira baik. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Ini contoh merenungkan suatu cerita. Setiap detail perlu diperhatikan. Sekarang saya minta ditayangkan teks. Karena saya tidak punya waktu, maka saya hanya memberikan teks yang belum saya jadikan PowerPoint. Saya menyederhanakan satu teks yang pernah saya buat sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca ya, atau kalau mau dibesarkan sedikit bagi mereka yang mungkin sudah lanjut usia. Kalau saya kan muda, saya baru 67. Ya. Menurut Injil Matius, Yesus mengajar sebagai orang yang penuh dengan kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus dengan penuh kuasa mengajar. Dan sesudah dikatakan demikian, Matius langsung menceritakan 10 mujizat pada pasal 8 dan 9. Ada 10 mujizat sesudah Yesus mengajar. Nah, 10 mujizat ini ada dalam daftar. Untuk menghemat waktu, tidak usah, lanjut saja ke bawah terus ya. Rupanya, Injil Matius ingin membandingkan Yesus dengan Musa. Seperti Musa menyampaikan hukum-hukum Allah dari Gunung Sinai, dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan hukum-hukum kerajaan Allah dari atas bukit. Itu yang disebut khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Lalu, sebagaimana Musa melakukan dalam tanda petik, dia hanya pelaksana, mendatangkan 10 bala atau malapetaka atas Mesir. Begitu juga Yesus sekarang seperti Musa setelah mengajar membuat 10 mujizat.
Dengan demikian, Yesus itu seperti Musa yang baru, menggantikan Musa yang lama. Dia pembawa firman, dan dia memberikan kuasa Allah. Nah, sekarang kita mau mempelajari 10 mujizat yang ada dalam pasal 8 dan 9 secara cepat, lalu ditambah dengan yang di luar pasal 8 dan 9, tapi hanya ada satu yang akan saya terangkan, yaitu mujizat Yesus menggandakan roti. Kita fokus pada Matius pasal 8 dan 9. Mujizat pertama. Saya bacakan pasal 8 ayat 1 sampai 4. Karena teksnya tidak terdapat di itu, dikatakan ya, pasal 8. Sesudah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi Yesus turun dari bukit yang dia pakai untuk mengajarkan perintah-perintah Allah. Lalu ayat 2, itu sudah ada dalam teks. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Para saudara yang terkasih, kalau kita menafsir, kita harus melihat satu persatu. Orang kusta. Ya, kita pelajari. Apa itu orang kusta? Bagaimana itu dalam Alkitab? Penyakit apa ini? Peraturannya apa? Ya, singkatnya, kita berhadapan dengan seorang yang sakit kusta, yang sangat menderita. Bukan hanya karena badannya penuh dengan luka-luka yang menjijikkan dan suatu ketika dia akan mati juga. Mungkin badannya lepas-lepas gitu ya. Jarinya lepas, apanya lepas gitu, karena luka dari sakit kusta. Tapi juga karena disingkirkan dari masyarakat. Lahir batin sangat menderita. Dalam kitab Imamat, seorang yang kusta itu tidak boleh masuk ke kampung. Harus dijauhkan dari kerumunan orang karena menular. Penyakit ini dianggap berbahaya. Maka orang melihat orang kusta akan ketakutan. Akan lari meninggalkan. Karena orang kusta ini harus berpakaian compang-camping dan berteriak, najis, najis, saya najis. Supaya orang tahu bahwa dia punya sakit kusta. Nah, anehnya dalam Injil Matius dikatakan orang kusta itu berani datang dan berkata, ya, tidak berteriak, berarti dari dekat. Ya. Dan dia mengatakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Dia sujud menyembah Yesus untuk menghormati Yesus. Dan luar biasa imannya. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang waktu itu belum ada ilmu kedokteran yang seperti sekarang, ya. Jadi orang sakit kusta ya nunggu nasib saja. Sembuh itu luar biasa, mujizat, tapi pada umumnya akan mati. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Dan itu hanya tergantung dari kehendaknya. Kalau engkau mau, engkau bisa. Ini seperti menghormati Yesus seperti Allah. Allah kan bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya, ayat ini luar biasa menyatakan iman orang kusta itu. Maka Yesus mau menanggapinya. Yesus mengulurkan tangan menjamah orang itu. Karena orang kusta itu kan ada di dekatnya, bukan dari jauh. Yesus tidak menghiraukan aturan yang pada waktu itu berlaku di kalangan orang Israel, yaitu tidak boleh menyentuh orang kusta, karena menyentuh orang kusta sama dengan menyentuh jenazah, membuat orang yang menyentuhnya najis, tidak bisa beribadah. Yesus tidak peduli.
Dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Mungkin menjijikkan sekali badannya, tapi Yesus mau menjamah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus mengatakan pada ayat ini, aku mau. Ya, aku mau. Jadilah tahir. Anda bisa memperhatikan kemiripannya. Permintaannya, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Jawabannya, aku mau. Jadilah tahir. Jadi antara permintaan dengan pelaksanaannya itu sama. Lalu dikatakan seketika itu juga orang itu menjadi tahir dari kustanya. Tadi saya sudah mengatakan salah satu ciri dari Injil Matius itu suka menerangkan mujizat itu terjadi seketika itu juga. Tidak butuh waktu lama. Begitulah hebatnya kuasa Yesus. Orang yang penuh dengan luka menjadi sembuh. Lalu pada ayat 4, Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Para saudara, tentu banyak yang bertanya, kenapa Yesus mengatakan, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Kan hampir tidak mungkin ya menyembunyikan hal ini. Dan sering Yesus melarang orang untuk menyiar-nyiarkan mujizat yang baru dia kerjakan. Kenapa? Saya yakin alasannya Yesus tidak mau orang terlalu cepat menilai dia. Kalau biasanya ada mujizat, kita seringkali menganggap orang itu sudah hebat. Ini orang yang suci, karena dia bisa menyembuhkan. Atau bagi orang Yahudi, karena Yesus bisa menyembuhkan orang kusta, wah ini pasti penyelamat yang dikirim Allah untuk mengusir orang Romawi. Dia pasti punya pasukan kuat untuk bisa mengusir penjajah. Itu yang ditakutkan Yesus, karena orang nanti tidak melihat Yesus sebagai penyembuh hati dan jiwa, tetapi terlalu melihat Yesus sebagai dukun yang luar biasa, terlalu mementingkan hal-hal lahiriah. Lupa bahwa Yesus datang pertama-tama untuk menyembuhkan jiwa. Karena itu Yesus sering dalam bahasa kita itu menahan diri untuk tidak pamer, supaya orang tidak terlalu antusias. Ya, itu alasan supaya Anda nanti tidak perlu tanya lagi. Memang sering dalam Injil dikatakan Yesus melarang orang. Lalu Yesus memerintahkan orang yang sudah sembuh itu pergi kepada imam membawa persembahan yang diwajibkan untuk menjadi bukti bahwa dia sudah sembuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Sesuai dengan hukum Taurat, orang kusta itu yang sudah sembuh harus menghadap imam dan membawa persembahan. Itulah cerita yang pertama. Saya menambahkan, tidak ada dalam teks, orang kusta itu menjijikkan dan menular. Maka dulu diasingkan, keluar perkampungan, tidak boleh mendekat ke kampung. Menjijikkan dan menular. Nah, ini bisa dibandingkan dengan kusta rohani. Dosa-dosa manusia itu seperti luka-luka hati. Kusta rohani, kusta jiwa. Kalau kita punya banyak dosa, sombong, pendendam, iri hati, memfitnah, dan sebagainya, itu kayak
luka-luka yang menjijikkan bagi orang lain dan menular, ya, menular kepada orang lain. Maka kita perlu dengan rendah hati selalu minta kepada Yesus sebagai orang yang membutuhkan kesembuhan. Karena kita pun mungkin menjijikkan bagi orang lain, tidak disukai karena kita ini memang punya sifat yang tidak menyenangkan atau dosa-dosa lain. Intinya kita perlu seperti orang kusta. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku atau mentahirkan aku. Artinya membuat lukaku sembuh. Itu tafsiran saya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan saya sambung, tapi kebetulan muncul di sini dalam terjemahan LAI Tuhan, ya, karena sebenarnya di tempat lain ada yang menerjemahkan dengan Tuhan. Kita menjadi bingung ya, Yesus belum diketahui sebagai Tuhan kok sudah dalam Injil itu sering disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Kyrios itu bisa diterjemahkan Tuan, ya, Tuan, atau sudah menjadi Tuhan. Nah, mana yang dipilih sama aja. Yang penting kita tahu Injil ketika ditulis, penulisnya sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau mundur ke belakang, ketika orang belum tahu Yesus itu Tuhan, maka mestinya kata Kyrios itu harus diterjemahkan dengan Tuan. Jadi bahasa Inggrisnya itu Sir. Belum tahu bahwa Yesus itu Allah, maka itu seperti Pak, gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang nanti tadi muncul, jadi saya jawab. Sekarang yang kedua dulu, nanti pukul 8:15 kita bisa menjawab tanya jawab dulu ya supaya tidak berat. Dua kisah saya berhenti, tanya jawab lanjut lagi. Pokoknya jam 9 maksimal sudah selesai. Mujizat kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Ya, itu ceritanya. Ada perwira. Perwira ini tentunya perwira Romawi. Meskipun dia belum tentu orang Romawi, tapi dia perwira dari tentara kerajaan Roma, kekaisaran Romawi. Yang jelas, dia itu bukan orang Yahudi, karena nanti pada ayat 10, dia itu dianggap bukan orang Israel. Jadi perwira ini bukan orang Yahudi, tapi belum tentu seorang Romawi. Dia datang mendapatkan Yesus. Dia itu perwira dari 100 orang. Seperti dapat kita ketahui dari bahasa aslinya. Itu 100 orang. Dia perwira yang membawai 100 prajurit. Tentu kedudukannya lumayan ya. Dia datang dan memohon kepada Yesus. Dia datang sendiri. Ya, luar biasa ini. Dia mengatakan bahwa hambanya sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Lalu saya ingat pada majikan-majikan yang bahkan membawa pembantu rumah tangga atau karyawannya itu ke rumah sakit sendiri, mengantar sendiri ke dokter. Saya terharu ketika di Hong Kong melihat banyak TKW itu diantar oleh keluarga sampai di bandara, seperti saudaranya sendiri. Perwira ini menghormati hambanya sebagai manusia. Dan dia sampai rela mencari Yesus, padahal dia orang asing kan, untuk memohon bagi hambanya. Luar biasa. Kalau kita
menafsir kitab suci sebenarnya setiap ayat kalau mau ditarik-tarik kesimpulannya banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik. Inspirasi bagi kita bagaimana kita memperlakukan karyawan, memperlakukan pembantu rumah tangga. Dia menyembah Yesus, ya, memohon karena dia merendahkan diri. Lalu apa kata Yesus? Aku akan datang menyembuhkannya. Karena hambanya kan di rumah, tidak dibawa. Maka Yesus mengatakan, aku datang ke rumahmu dan akan menyembuhkan hambamu. Tapi jawab perwira itu, Tuhan, aku tidak layak. Tuhan datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Inilah kata-kata yang kita pakai sebelum menyambut komuni. Kita meniru perwira itu yang menganggap diri sebenarnya tidak layak menyambut Tuhan dalam hati kita. Lalu dia mengatakan, aku ini seorang bawahan, karena dia hanya perwira menengah, ya. Di atasnya ada atasannya, tapi dia punya bawahan. Kalau dia mengatakan kepada salah satu prajuritnya, pergi, maka ia pergi. Kepada yang lain, datang, maka ia datang. Itulah perintah yang harus ditaati oleh bawahan. Kalau komandan berteriak, serang, ya harus menyerang. Tembak, ya harus menembak. Setiap prajurit wajib menaati perintah atasannya. Nah, kata perwira itu, enggak usah datang, saya tidak layak menerima kamu. Cukup kamu seperti saya, cukup berkata, nanti akan terjadi. Luar biasa iman perwira ini, mirip dengan tadi orang kusta yang mengatakan, kalau mau, kamu bisa. Jadi tergantung kemauan, bukan tergantung kemampuan. Kemampuan ada. Yesus mendengar itu sangat terkesan, karena dia mengatakan, berkatalah sepatah kata saja. Dan dia percaya hambanya akan sembuh. Sepatah kata. Mengapa ditekankan sepatah kata? Menurut cerita, zaman dahulu dukun-dukun itu kalau menyembuhkan orang atau mengusir setan, itu ritusnya, upacaranya macam-macam dan lama sekali. Kadang orang sakit itu dipukuli, orang yang kerasukan setan disiksa, dikira kalau menyiksa badan dari orang itu setannya lari. Saya tahu itu di satu pulau mati itu yang orang yang dianggap kerasukan setan lalu memanggil orang yang dianggap mampu mengusir setan, ketika menyiksa orang itu mati orang itu. Itu tidak boleh. Tapi zaman dahulu itu yang terjadi. Menyembuhkan orang itu ritusnya lama sekali dan sering tidak sembuh, tidak berhasil. Tapi Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tidak perlu macam-macam upacara, perbuatan ini, perbuatan itu. Dia cukup berkata, satu kata, sembuh. Seperti Allah sendiri. Jadilah terang. Maka terang pun jadi. Macam gitu. Luar biasa iman ini. Maka Yesus mengatakan, next, ya, kepada perwira itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini kepada orang-orang yang menyertai Yesus, ya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi yang mengerumuni Yesus. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi dia bukan orang Israel,
Yesus tidak pernah menemukan itu di antara bangsanya sendiri. Tapi justru dalam diri seorang yang disebut kafir, yang mungkin diragukan keimanannya, yang dianggap tidak mengenal Allah, justru Yesus menemukan iman yang begitu besar. Kelak, Yesus akan memuji iman perempuan Kanaan, tapi sekarang kita tahu karena kita mendahulukan cerita itu. Ya. Dua orang asing dalam Injil Matius sama-sama dipuji Yesus sebagai punya iman yang amat besar. Lalu dikatakan pada ayat 11 dan 12, Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Banyak orang dari timur dan barat. Tetapi anak-anak kerajaan itu, orang-orang Yahudi yang keras kepala, tidak menerima Yesus, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, dari ayat ini kita simpulkan, menurut Injil Matius, keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Itu yang namanya universalisme keselamatan. Bukan hanya untuk orang Yahudi Yesus datang. Ketika tadi mengatakan kepada perempuan Kanaan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, itu kan cuma pura-pura. Nyatanya Yesus menolong anaknya yang sakit, yang bukan orang Israel. Ya. Keselamatan itu untuk semua orang, dan itu lebih jelas dalam Injil Lukas, karena dikatakan tidak hanya dari timur dan barat, tetapi dalam Injil Lukas dilengkapi dengan utara dan selatan. Semua bangsa tanpa kecuali dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah dan makan dalam perjamuan abadi di surga bersama dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka, tolong diperhatikan, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa sekali kuasa yang ditunjukkan Yesus. Pada saat itu juga, begitu Yesus mengatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, terjadilah kesembuhan itu. Begitu para saudara, ini sudah 50 menit. Masih ada kisah-kisah lain, tapi sekarang saya mau break supaya tidak bosan. Mungkin 15 menit kita tanya jawab ya. Silakan ini ya, share screen-nya dihentikan dulu. Baik. Baik, terima kasih Monsinyur. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang mau dipertanyakan atau